PT MSI Asset Management terus memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada generasi muda. Kali ini MSI Asset ikut serta dalam diklat ekonomi bertajuk meneropong peluang pertumbuhan ekonomi dengan menanamkan jiwa entrepreneurship yang kreatif dan inovatif di era 5.0 yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hadirnya MSI Asset di UMJ menjadi upaya mendorong generasi muda untuk tidak hanya menabung, tapi juga mulai berani melakukan investasi. Materi tadi yang kita ceritain bersama dengan mahasiswa UMJ di Fakultas Ekonominya UMJ, bagaimana caranya kita berinvestasi reksadana secara digital, gitu. Sehingga nggak ada lagi nih ceritanya teman-teman anak muda sekarang itu tidak bisa berinvestasi karena semudah itu untuk berinvestasi reksadana melalui motionfunds.id. Dan para mahasiswa mungkin bukan dengan modal yang banyak, tetapi setidaknya diawali dengan pengetahuan terlebih dahulu, dan mereka sudah tahu bagaimana caranya, sudah pernah memulai, agar kedepannya lebih melek finansial aja sih Bang. MSI Asset Management juga memperkenalkan platform reksadana online yang bernama Motion Funds kepada para mahasiswa. Motion Funds akan membantu mahasiswa berinvestasi melalui ponsel cerdas kapan saja dan di mana saja dengan berbagai keuntungan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. ASEAN Women Entrepreneurs Network atau AWEN Awards menjadi rangkaian acara KTT ASEAN yang diselenggarakan pada Sabtu 2 September 2023. Salah satu penerima apresiasi ini adalah Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanu Sudibyo, yang berhasil meraih penghargaan untuk kategori Outstanding Women Entrepreneur. Salah satu tugas kami dan komitmen kami sebagai satu orang lagi kritis. Kepolisian sempat menahan 16 WNI dan 19 senjata tajam yang digunakan dalam kericuhan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memastikan satu korban meninggal dunia adalah Zainal Fanani, warga desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sementara itu, pihak keluarga sempat tak menyangka menerima berita duka tersebut. Diduga penyebab bentrokan karena adanya kesalahpahaman antara kedua perguruan silat yang beranggotakan TKI tersebut. Yang meninggal dunia sejak 2015, yang selamat sejak 2019. Terus rencananya pulang? Rencana pulang yang meninggal 1 tahun lagi. Sebelum jenazah ini dipulangkan, ini di Taiwan harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Sedangkan untuk kapan untuk pemulangannya itu nanti kami menunggu informasi. Pihak keluarga berharap jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia. Rencananya pemulangan jenazah korban akan ditangani langsung oleh pihak KBRI Taipei dan Badan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia atau BP2MI. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. 3 pria dibekuk polisi usai merampas uang dan ponsel milik seorang polisi yang merupakan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung. Para pelaku juga menganiaya dan melindas tubuh korbannya dengan sepeda motor. Aksi penganiayaan terhadap polisi yang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku MA turun dari sepeda motor yang dikendarai rekannya SR dan membuntuti korban yang baru menarik uang di mesin anjungan tunai mandiri tak jauh dari rumah sakit. MA yang membawa senjata tajam memaksa korban untuk menyerahkan uang serta ponsel miliknya. Namun korban yang melakukan perlawanan membuat pelaku kalap dan menganiaya korban. Tak puas menganiaya korban, pelaku juga melindas korban menggunakan sepeda motor. Usai kejadian, petugas unit reskrim Polsekta Regol berhasil meringkus pelaku MA dan SR. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti ponsel, 3 unit sepeda motor, dan senjata tajam. Para pelaku menggunakan senjata tajam, di mana pada kejadian anggota Polri tersebut dibacok, kemudian diteriak
sampai dilindas oleh sepeda motor. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang seleb TikTok viral akibat diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada seorang siswi yang magang menjadi pelayan toko swalayan. Belakangan diketahui seleb TikTok tersebut adalah istri seorang anggota kepolisian. Seorang wanita memarahi penjaga toko di sebuah pasar swalayan di Probolinggo, Jawa Timur. Kata-kata yang diucapkan dianggap tidak pantas. Terlebih, penjaga toko tersebut hanyalah seorang pelajar yang tengah magang. Korban adalah seorang siswi kelas 12 sebuah SMK negeri di Probolinggo. Sekolah menyatakan kondisi siswi tersebut sudah membaik. Korban mendapatkan pendampingan dari sekolah, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Dinas Sosial Kota Probolinggo. Kondisinya alhamdulillah karena semua guru, semua staf tata usaha, pihak sekolah dan teman-temannya semua mensupport. Jadi secara psikologis dia sudah semakin membaik, apalagi ada pendampingan dari Dinas Sosial, dari Perlindungan Anak. Jadi dia merasa lebih baik. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari kepolisian. Terlebih pelaku Luluk Sofiatul Jannah, pemilik akun media sosial Luluk Nuril, merupakan istri seorang anggota kepolisian. Polres Probolinggo akhirnya melakukan mediasi antara pelaku, korban beserta orang tua, sekolah korban, dan manajemen toko swalayan. Mediasi juga dihadiri Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Dinas Sosial Kota Probolinggo. Didampingi suaminya, Luluk Sofiatul Jannah, pemilik akun media sosial Luluk Nuril, meminta maaf atas perbuatannya. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Luluk Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mediasi dilakukan tertutup berlangsung selama 4 jam di ruangan kantor sekolah SMKN 1. Semua pihak sepakat berdamai, saling memaafkan dan tidak meneruskan permasalahan tersebut. Alhamdulillah hari ini sudah tercapai kesepakatan damai dan kami saat ini akan persilahkan dari masing-masing pihak, dari Bu Lulu, dari Ibu Lasmi selaku orang tua daripada saudari siswi SMKN yang mewakili dari yang bersangkutan, kemudian dari KDS Supermarket Kota Probolinggo dan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Kasus ini muncul setelah pelaku mengunggah di media sosialnya. Pelaku merasa tidak mendapat pelayanan yang baik saat berbelanja di sebuah toko swalayan. Namun warganet menyayangkan kata-kata yang diucapkan pelaku, dinilai tidak pantas. Terlebih pelayan toko ternyata hanyalah seorang siswi sekolah yang sedang magang. Warganet pun mencari tahu lebih dalam dan mendapati pelaku Luluk Sofiatul Jannah, pemilik akun media sosial Luluk Nuril, adalah seorang istri anggota polisi. Dalam akun media sosialnya, Luluk Nuril dinilai kerap flexing atau pamer kemewahan. Akibat dimarahi pelaku, siswi magang tersebut sempat mengalami trauma. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih ada News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, kesemrawutan kabel serat optik di jalan kembali membawa korban. Seorang pengemudi ojek online terjatuh kali ini pemirsa akibat tersangkut kabel serat optik yang menjuntai di Jalan Matraman Raya, Jakarta. Warga berusaha memindahkan kabel serat optik yang menjuntai di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kabel lepas dan terjatuh dari tiang penyangga lalu menjuntai di atas jalan, diduga akibat tersangkut sebuah truk yang melintas. Seorang pengemudi ojek online di belakang truk terjatuh dari motor karena kabel tersangkut di leher. Korban terluka dan sepeda motornya rusak.
Kabel yang menjuntai ke jalan ini membuat kemacetan panjang di Jalan Matraman Raya menuju Jatinegara. Rekaman video viral di media sosial, sebuah jembatan dirusak. Pagarnya dibongkar agar sebuah truk pengangkut saung karnaval dapat lewat. Kepolisian tengah menyelidiki kasus ini agar peristiwa serupa tidak terulang. Video ini viral, sejumlah orang merusak pagar jembatan di Desa Kasri, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pagar jembatan dirusak agar truk fuso pengangkut sound berukuran raksasa bisa lewati jembatan. Kepala desa setempat mengaku tidak mengetahui perihal perusakan tersebut. Pihaknya diberitahu usai kejadian. Namun warga berjanji untuk mengembalikan kondisi jembatan seperti semula. Kita pihak desa semuanya di finish, menurut masyarakat sound mau lewat itu tidak bisa. Jadi mereka dengan inisiatif sendiri membongkarnya dan sanggup untuk mengembalikan tanpa melibatkan pihak desa. Pagar jembatan yang dirusak diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Warga bergotong royong melakukan perbaikan juga menambah badan jalan jembatan selebar 1 meter. Yang kemarin kan nggak bisa lewat mobil, jadi kesepakatan masyarakat dibongkar tapi swadaya dikembalikan lagi gitu aja, Pak. Jadi ini murni dari urunan warga, Pak, ya? Iya. Sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab, iya. Kepolisian masih mendalami kasus ini. Kepolisian telah berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Malang terkait surat edaran tentang acara parade sound system. Namun kami dalami terus, kami juga sudah komunikasi dengan Pak Bupati yang sudah mengeluarkan surat edaran terbaru. Dari situ nanti kita susun langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh pihak Pemkab. Kemudian kami sendiri apabila nanti perlu dilakukan langkah-langkah upaya hukum oleh kepolisian, nanti kami saat ini sudah bergerak, sudah menyelidiki. Perusakan pagar jembatan dilakukan agar sebuah truk pengangkut sound karnaval dapat lewat. Sound tersebut adalah rangkaian acara karnaval memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia di Desa Kasri. Dalam kegiatan itu terdapat 14 truk pengangkut sound system berukuran besar di arah keliling desa. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, akun salah satu media sosial DPR RI diretas oleh orang tak dikenal. Peretas mengganti foto profil akun YouTube DPR RI dengan logo judi slot dan menampilkan tayangan judi online secara live dan ditonton hampir 1.000 penonton. Inilah akun YouTube DPR RI yang diretas oleh orang tak dikenal. Pada foto profil terlihat logo judi slot dengan tulisan slot baris. Sementara pada halaman utama menampilkan siaran live judi online yang ditonton oleh 964 penonton. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekjen DPR RI. Akun resmi YouTube DPR RI telah diretas oleh hacker pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Rabu pagi dan berlangsung selama 6 jam. DPR RI telah meminta kepada pihak Google Indonesia dan Google Amerika untuk menelusuri penyebab tembusnya akun tersebut dan mencari pelakunya. Secara manual dari Pustek Info DPR sudah melakukan recovery dengan cara manual. Di samping juga kami melakukan tracing pelaku dari hacker ini dan tentu kami juga serahkan kepada kepolisian. Lakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Sementara akun yang diretas sudah berhasil di take down dan saat ini sedang tahap pemulihan. Sejumlah pihak pun menyayangkan keamanan cyber dari situs pemerintahan ini di tengah kasus judi online yang marak di masyarakat. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, aktivis politik Rocky Gerung diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Rocky diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Rocky Gerung penuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Rabu pagi. Seorang diri Rocky Gerung tiba di gedung Barreskrim Polri pukul 10 pagi untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus penyebaran berita hoaks Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Rocky Gerung mengatakan dirinya siap dan mengikuti proses klarifikasi oleh Barreskrim Polri terhadap dirinya sebagai terlapor. Gimana kenapa akhirnya seolah-olah ada yang tidak berakhir. Ya saya datangkan ini panggilan berikutnya kan. Berarti ini panggilan keberapa, Bang? Bukan panggilan, saya minta ditunda karena maksudnya kemarin Senin, tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi, jadi nggak mungkin dibatalkan. Jadi saya minta tolong Barreskrim untuk tunda hari ini. Kan saya nggak ada perlu apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Dan nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja habis. Sebelumnya Rocky Gerung dijadwalkan diperiksa penyidik Barreskrim pada Senin kemarin. Namun Rocky menyatakan tak dapat hadir dan meminta penjadwalan ulang. Dalam perkara ini, Barreskrim dan Polda Jajaran menerima total 24 laporan polisi, sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Den Helmisti Yangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi politik, pemirsa. Usai resmi tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninggalkan rumah dinas Puri Gede di Semarang, Jawa Tengah tadi malam. Uniknya, Ganjar menyetir sendiri mobil yang ia gunakan. Temani dengan sang istri Siti Atikoh, Ganjar Pranowo mengendarai mobil SUV hitam terlihat pergi meninggalkan Puri Gede sekitar pukul 11 malam. Meski menyetir sendiri, Ganjar tetap menyempatkan diri untuk menyapa kerumunan warga yang melepas Ganjar di pintu keluar. Ucapan terima kasih terus diberikan Ganjar kepada warga sebagai bentuk apresiasi dukungan selama 10 tahun menjadi pemimpin di Jawa Tengah. Usai Ganjar purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, keluarga Ganjar bersama 18 organisasi relawan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar doa bersama. Tasyakuran ini digelar dalam rangka suksesnya 10 tahun kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Doa bersama dipimpin oleh Gus Kaliut sebagai pengasuh Majelis Zikir Darul Qodiri. Sebagai tanda syukur dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Angkatan Muda Ka'bah Muhammad Fauzi. Harapannya doa ini yang pertama kita berharap doa ini bisa terkabul karena sangat mulia keinginan yang disampaikan kepada Allah. Itu kita berharap untuk bisa terkabul, dan yang kedua itu banyak efeknya karena sebagai pemersatu di antara umat ya yang ada di sini, khususnya umat Islam. Jadi dalam malam ini kita berdoa bermunajat pada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan apa nanti yang kita dari tim relawan, ada dari AMK dan ada dari SGI dan ada aliansi 17 relawan di Kabupaten Purworejo. Malam ini adalah malam pertama kalinya diadakan zikir dan doa bersama untuk kelancaran dan suksesi Pak Ganjar 2024.
Sementara itu, aksi sosial terus dilakukan relawan Ganjar Pranowo, salah satunya dengan membangun infrastruktur jalan di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, Pesta Rakyat Ganjar Pranowo menghadirkan ratusan UMKM serta konser musik oleh sejumlah musisi ternama tanah air. Ratusan UMKM dari berbagai sektor menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau di acara Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di lapangan multiguna Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain pasar UMKM, Pesta Rakyat oleh relawan sahabat Ganjar ini juga dimeriahkan dengan festival musik yang menampilkan aksi memukau, kuburan band, dan The Bataks Band. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, komunitas sahabat Ganjar yang berfokus pada pelestarian budaya lokal menggelar seminar pengenalan budaya Songkok, Potonro, dan bazar sembako murah. Sebagai simbol identitas masyarakat Makassar dan kerajinan Songkok Potonro bisa menjadi salah satu peluang usaha untuk para ibu rumah tangga. Guna mengembangkan potensi dan bakat anak muda khususnya perempuan milenial, relawan Serikandi Ganjar menggelar pelatihan tata rias wajah dan rambut penari tradisional di Kediri, Jawa Timur. Bersama Sanggar Tari Kembang Sore, 40 penari tradisional yang akan tampil dalam pagelaran seni diajari dua teknik cara merias, yakni make up klasik dan make up tari tradisional. Masih dari Jawa Timur, relawan muda Ganjar bersama komunitas Kartar dan pemuda tani menggelar aksi sosial membangun jalan makam Kradenan Kota Lama, Perunggahan Kulon, Semanding, Tuban. Sejumlah bantuan material diberikan untuk kemajuan infrastruktur desa mulai dari pasir hingga semen sebanyak 4 truk agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Sementara di Lampung Selatan Lampung, komunitas nelayan pesisir, relawan pendukung Ganjar Pranowo, mengedukasi masyarakat akan tingginya potensi ekonomi dari kerang hijau. Selain mendapat bantuan, masyarakat diberikan beragam cara budidaya dan pemanfaatan kerang hijau untuk menjadi produk UMKM yang bernilai jual tinggi. Hasil riset lembaga internasional Ipsos, calon Presiden Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo dan Adis. Ganjar memperoleh 40,12%, Prabowo 37,12%, dan Anies 22,67%. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menggelar rilis survei nasional terkait elektabilitas para tokoh potensial yang hendak mencalonkan dalam pemilihan presiden. Hasil survei menunjukkan Ganjar Pranowo mendapat 40,12%, Prabowo mendapat perolehan 37,21%, dan Anies Baswedan mendapat 22,67%. Namun hasil tersebut masih bersifat tentatif, mengingat dinamika partai politik yang dapat berubah-ubah ke depannya. Selain itu, posisi cawapres diyakini dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil survei. Cawapres menjadi menarik karena hari ini tidak ada tokoh capres yang memiliki elektabilitas secara meyakinkan. Survei ini digelar pada 22 hingga 27 Agustus 2023 yang dilaksanakan di 24 provinsi di daerah perkotaan dan pedesaan dengan metode tatap muka. Dari Jakarta, Aulina Iyasa dan di Bernadi iNews melaporkan. Pendukung Prabowo Subianto di Garut, Jawa Barat banting setir mendukung Ganjar Pranowo. Mereka mencabut dukungan terhadap Prabowo karena kecewa dengan sikap Prabowo Subianto. Kecewa dengan sikap Prabowo, sejumlah tokoh agama, tokoh adat, pengusaha, emak-emak, dan elemen masyarakat di Garut, Jawa Barat mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo. Mereka yang sebelumnya adalah relawan Prabowo ini mencabut dukungan untuk Prabowo karena kecewa pada sikap Prabowo yang bergabung dengan pemerintah. Pencabutan dukungan terhadap Prabowo ini ditandai dengan deklarasi bersama dan penggantian kaos yang semula menggunakan kaos bergambar Prabowo diganti dengan kaos bergambar Ganjar Pranowo.
Mereka juga dengan kompak memakai topeng bergambar Ganjar dan akan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Maka dengan kondisi seperti ini kami mencabut dukungan dan kita akan alihkan sama Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo? Pertama, Ganjar Pranowo itu dia punya kepemimpinan populis sekaligus kepemimpinan strategis. Mereka menilai selama ini Prabowo tidak memberikan dampak positif pada relawan yang telah memenangkan Prabowo di Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Rabu sore. Kedatangan Yeni Wahid disambut langsung oleh Prabowo Subianto. Yeni tiba di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4 pada pukul 5 sore. Yeni Wahid dan Prabowo Subianto saling melempar hormat sembari menyapa awak media. Terjadinya pertemuan ini merupakan respon Yeni Wahid usai menyebut sulit mendukung Anies Baswedan karena menggait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Yeni sebelumnya juga sempat menegaskan bahwa alternatif pilihan politiknya kini hanya tertuju pada dua nama, yaitu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Jadi presiden dan sesudah jadi presiden hubungannya masih sangat baik dan tentunya ya kita hubungan terus, tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Ketika Eyang Margono berpulang, Eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik, melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Ya, pemirsa, dukung seniman lokal berkreasi serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Partai Perindo gelar Pesta Rakyat di Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, Partai Perindo juga mendukung gelaran Festival Wayang di Kendal, Jawa Tengah untuk menggali dan meningkatkan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo gelar Pesta Rakyat sebagai upaya melestarikan budaya dan seni tradisional dalam memeriahkan kemerdekaan RI ke-78. Gelaran Pesta Rakyat di Dusun Cijambu, Desa Kadakanjaya, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang ini untuk menumbuhkan kecintaan warga terhadap seni budaya lokal serta memberikan wadah bagi seniman untuk terus berkreasi. Seniman-senimannya luar biasa hebat dan sayang kalau tidak dipublikasikan. Makanya harapan saya mudah-mudahan seniman-seniman dari sini akan bisa menjadi go nasional dan internasional. Ya. Amin. Agustusan, jadi sekaligus aja warga-warga sekarang mengunjungi, apalagi di sini mau ada Mama Goler sama Pak Iwas sama Kang Oni gitu ya dari Perindo. Dukungan terhadap pelestarian budaya dan tradisi masyarakat juga dilakukan Partai Perindo dalam gelaran Wodri Culture Festival di Kendal, Jawa Tengah. Konvoi puluhan Vespa turut memeriahkan Festival Miang yang menggambarkan kondisi masyarakat Kendal sebagai nelayan. Sari dalam berkesenian dan juga kita tonjolkan karena kita sediakan tenda-tenda UMKM biar lebih dikenal. Bisa menambah salah satu destinasi wisata kita. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan festival seperti ini semakin memperkaya alternatif tujuan wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Gelaran Festival Budaya memberikan dampak positif bagi kemajuan desa dan mengangkat potensi ekonomi yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.